Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat rizki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat ini. Tak lupa salawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Jika Vergananta sebagai Master of Ceremony yang akan membantu jalannya acara workshop PKM Hema Manajemen FEB UMS dengan tema menumbuhkan jiwa kreativitas dan pola pikir kritis mahasiswa melalui PKM. Sebelum memulai acara, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa memperlancar acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan tata tertib acara workshop PKM kali ini. Tata tertib peserta workshop PKM 2023. 1. Aplikasi yang digunakan adalah Zoom. Pastikanlah terdapat aplikasi akses ke video conference tersebut. 2. Peserta mengusahakan sinyal jaringan internet yang mendukung. Ketiga, Zoom Include Meetings dibuka pada pukul 8.30 dan peserta diusahakan masuk tepat waktu atau sebelum pukul 9. Keempat, peserta masuk Zoom Cloud Meetings dengan format nomor tim, spasi nama lengkap. Peserta wajib menggunakan format nomor tim, spasi nama lengkap sesuai yang didaftarkan. Jika tidak sesuai dengan ketentuan, maka tidak diizinkan masuk oleh panitia. 5. Peserta wajib mengisi presensi sebagai syarat mendapatkan asertif. 6. Peserta dimohon tidak keluar masuk saat acara sedang berlangsung. 7. Peserta diharapkan menghidupkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung untuk menghargai pembicara. 8. Peserta menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. 9. Peserta dapat menghubungi panitia jika terdapat urusan mendadak atau dipanggil orang tua, kamar mandi, ataupun sebagainya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dari panitia. 10. Peserta dilarang merokok, vape, atau sejenisnya saat kegiatan berlangsung. 11. Peserta diusahakan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keberlangsungan acara agar dapat berjalan kondusif. 12. Peserta dimohon memperhatikan materi yang dibawakan pembicara dan berperan aktif saat sesi tanya-jawab. 13. Peserta mengikuti pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir acara. 14. Peserta diharapkan berpakaian bebas sopan. Sekian, saya harap teman-teman dapat melaksanakan tata tertib tersebut agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Masuki acara inti dari kegiatan seminar dan workshop Hema Manajemen, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Risma Nur Rahmawati, SSMA, dan akan didampingi oleh Dimas Faruk Al-Farisi sebagai moderator pada sesi kali ini. Acara selanjutnya akan saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'd. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Mas Faruk Al-Farisi. Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, sebelum mulai izinkan saya membacakan CV dari Bu Risma itu sendiri. Daftar riwayat hidup, identitas diri, nama lengkap Risma Nur Rahmawati, SSMA, tempat tanggal lahir Surakarta 9 Maret 1992, alamat lengkap Semanggi, Mojo RT 06 08 Pasar Kliwon Solo, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten atau Kota Surakarta, telepon atau WA 085 725 287 279, media sosial IG Risma N Rahmawati, media sosial YouTube Risma N Rahmawati, moto hidup mengajar mengajar adalah ibadah, menjadi dosen yang disayangi adalah tujuan. Kemudian riwayat pendidikan S1 2010 sampai 2004 2014 3 tahun di Universitas 11 Maret di bidang studi sastra Indonesia. S2 2015 sampai 2017 di Universitas Gadjah Mada bidang studi ilmu sastra Indonesia. S3 2022 di Universitas Gadjah Mada ilmu humaniora. Karya ilmiah, buku atau jurnal tahun 2023, Women's Struggle Against Islamophobia in the Novel Fat City by Hanum Salsabila, Lens a Speak Up Post Colonial Analysis. Penerbit Alice Proceeding Volume 6 nomor 1. 2003 Objek Perempuan dalam Kumpulan dan sebuah pernyataan untuk cinta karya Sena Gembira Aji Dharma. Jurnal Iswara Jos Once 2022 buku berjudul Dari Batik Hingga Hegemoni Persona Eksplorasi Kajian Budaya. Penerbit Lakaisa 2022 jurnal berjudul Face the Religion Multiculturalism in Indonesia, Multiculturalism with a Religious Context, Jurnal Unikal 2022, jurnal berjudul Shopee Advertisement Dreams Build Reality, Jurnal Unikal 2019, kumpulan puisi berjudul Perkebunan Suci, penerbit Guepedia 2018, ketidaksamaan ruang sebagai strategi pasca kolonia adalah karya Triyanto, Trikromo, Danarto, dan Eka Kurniawan. Jurnal Badan Usaha Kemdikbud 2017, aspek keruangan dalam surga Sungsakarya, Triyanto, Trikromo, tinjauan pasca kolonial. Jurnal UGM 2014, mitos wanita Jawa dalam prosa lirik, pengakuan Preyen karya Linus Suryadi AG, analisis strukturalisme Levis Strauss, Jurnal UNS 2013, kumpulan cerpen dan puisi kolaborasi dosen dan mahasiswa FIB UNS Kekunang Jamu, penerbit Media Perkasa, dan lain-lain. Pembicara konferensi dan seminar tahun 2003 mewujudkan kreativitas penyelenggara BEM UMS sebagai pembicara. 2023 Transgender Egg Workshop PKM The Crucial Role of Research for the Future Doctor. 2023 Fakultas Kedokteran UMS sebagai pembicara. 2023 Sosialisasi dan Workshop PKM membang- memba- mengembangkan potensi diri melalui kreativitas mahasiswa. Stikes Bogor Husada sebagai pembicara. 2022
Bincang beasiswa pengalaman meraih beasiswa pelaku budaya BPI. TBB, Teras Bahasa dan Budaya Banyumas sebagai pembicara. 2022, Pengabdian Masyarakat, Kepenulisan Isai Beasiswa SMK Muhammadiyah 4 Boyolali. FKIP, UMS, dan SMK Muhammadiyah 4 Boyolali sebagai pembicara. 2022, Seminar dan Workshop PKM menciptakan nalar kritis mahasiswa melalui PKM. Bema Manajemen FEB UMS pembicara sebagai pembicara. Latihan kepenulisan penguatan budaya literasi bagi generasi muda dalam peningkatan kualitas aset bangsa. BEM FAI UMS sebagai pembicara. 2022 Tata Penulisan Karya Ilmiah PKIM Al-Ghazali Fakultas Psikologi UMS sebagai pembicara. 2022 Pembicara Seminar Pelatihan Kepenulisan BEM FAI sebagai pembicara. Kurang lebihnya seperti itu. Acara selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh Bu Risma sendiri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semangat hari ini. Alhamdulillah. Ya, ini pertemuan yang kedua ya. Yang kemarin sudah ada yang mengisi Bu Hidayah, betul? Betul Ya, sekali. Risma buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk panitia yang sudah mengundang Bu Risma kembali dan juga untuk hadirin yang sudah hadir di virtual kali ini. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga bahagia. Sebelum Bu Risma memulai acara workshop pada pagi hari ini, Bu Risma mau tanya, kemarin sudah disampaikan Bu Hidayah materi apa saja coba? Ayo, silakan dijawab. 187 mahasiswa di sini. Bu Hidayah kemarin sudah menyampaikan apa, ilmu apa yang sudah teman-teman dapatkan dari beliau? Coba, baru kemarin ya. Betul panitia Mas Farouk? Betul Mas Farouk? Oke ya, Bu. Betul kemarin Hidayah? Betul, betul. Betul, Bu. Betul. Nah, Betul, Bu. Betul, Bu. baru kemarin. Apakah 186 mahasiswa ini lupa apa yang disampaikan oleh Bu Hidayah? Coba, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Hidayah kemarin? Teman-teman sudah mendapatkan apa dari beliau? Coba. Ayo, kemarin diisi apa oleh Bu Hidayah? Coba saya tanya, Mas Faruk Al-Farizi. Kemarin diisi apa oleh Bu Hidayah, Mas? Mewakili teman-teman. Jenis KM. Jenis-jenis PKM dan pengenalan PKM, Bu. Oke. Kemudian apa lagi? KM yang baik dan benar. Cara penyusunan PKM dengan baik dan benar. Oke. Kemudian apa lagi? Sudah? Mungkin kurang lebihnya segitu, Bu. Oke. Nanti Bu Risma mengulang sedikit tentang beberapa hal yang sudah disampaikan Bu Hidayah agar teman-teman lebih paham. Ya. Tapi sebelumnya Bu Risma mau menampilkan video dulu ke teman-teman di YouTube agar teman-teman memiliki gambaran tentang PKM. Sebentar ya, tunggu sebentar. Nah, oke, ini dari UMS. Suaranya Bu Risma besarkan terlebih dahulu. Ya. Baik itu lansia, remaja maupun anak. Sudah terdengar? Sudah terdengar? Mas Faruk tadi sudah terdengar belum? Terdengar, Bu. Ya, oke.
Kalau sudah terdengar, Bu Isma lanjutkan. Bersepeda merupakan kegiatan Suaranya jelas tidak? Jelas, Bu. Aman. olahraga yang digemari oleh banyak orang, baik itu lansia, remaja, maupun anak-anak. Tetapi yang perlu kita garisbawahi adalah terkadang mereka lupa akan memperhatikan keselamatan saat sedang beraktivitas bersepeda ini. Seharusnya saat kita bersepeda, kita harus memperhatikan semua kelengkapan komponen keselamatan yang ada. Maaf, Bu. Mungkin sinyalnya jelek, Bu. Ngelek-ngelek. Iya, ini baru Bu Risma ulangi. Bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang digemari oleh banyak orang, baik itu lansia, remaja, maupun anak-anak. Tetapi yang perlu kita garisbawahi adalah terkadang mereka lupa akan memperhatikan keselamatan saat sedang beraktivitas bersepeda ini. Seharusnya saat sedang bersepeda, kita harus memperhatikan semua kelengkapan komponen keselamatan yang ada. Salah satunya komponen pelindung kepala. Namun, jika melihat helm atau pelindung kepala saat ini yang digunakan rata-rata dinilai belum cukup mumpuni untuk melindungi kepala dari resiko cedera kecelakaan yang terjadi saat bersepeda. Contohnya, cedera yang terjadi di kepala akibat terbentuk benda keras yang dapat menyebabkan beberapa resiko mulai dari gangguan fungsi otak sampai dengan resiko yang paling tinggi yaitu kematian. Data dari Korlantas Polri hingga tahun ini mencatat kejadian kecelakaan di Indonesia secara umum mengalami peningkatan. Kejadian kecelakaan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 2,3% per tahun. Sementara itu, kejadian kecelakaan dengan korban meninggal turun 1,3% per tahun. Pada triwulan pertama 2019 terjadi 27.833 kejadian kecelakaan dan 5.795 kejadian kecelakaan dengan korban meninggal dunia. Dari banyaknya kejadian kecelakaan, tidak menutup kemungkinan bahwa pengendara sepeda merupakan salah satu pihak yang mengalami kecelakaan tersebut. Tidak lain dan tidak bukan penyebabnya adalah kurangnya faktor keamanan bagi pengendara sepeda. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengajukan gagasan airbag helmet, yaitu helm sepeda yang dirancang seperti tudung dan dibuat dari kain nilon yang sangat kuat yang tidak akan sobek saat tergores panas. Untuk mengaktifkan airbag helmet ini, cukup mengaitkan pengain dengan tombol yang telah disediakan. Tombol akan bersuara dan mengeluarkan cahaya untuk mengindikasikan bahwa airbag helmet telah aktif. Kertas dari airbag helmet ini terbuat dari kain fungsional yang tahan air, yang akan memberikan perlindungan sebaik mungkin untuk sistem airbag ini. Untuk pengisian baterai dapat diisi menggunakan kabel USB yang telah disertakan. Airbag helmet ini juga memiliki fitur Bluetooth serta bisa tersambung dengan aplikasi iOS dan Android yang berguna untuk mengumpulkan data sesuai mana saja yang rentan kecelakaan dari pengendara sepeda. Dalam penggunaan airbag helmet ini sangat mengutamakan keamanan dan juga kenyamanan. Desain dari airbag helmet yang simpel dan ukurannya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna menjadi solusi bagi helm pengendara sepeda yang praktis dan juga nyaman. Untuk antisipasinya dalam menangani kecelakaan sepeda, airbag memberikan perlindungan superior dengan teknologi platform yang lebih aman daripada helm sepeda tradisional. Jika terjadi kecelakaan saat menggunakan helm sepeda tradisional, potensi cedera yang akan terjadi sangat tinggi, terutama bagian otak. Jika terjadi kecelakaan, kantong udara airbag helmet akan mengembang rentang waktu 0,1 detik. Dengan semua kelebihan airbag helmet, airbag helmet diharapkan mampu mengurangi tingkat kecelakaan pengendara sepeda dan mampu mengurangi resiko kecelakaan.
wake up in 4 p.m. Water, 5 p.m. take a bath, Ya, tadi sudah melihat paparan video tentang helm untuk pengendara sepeda. Apakah tadi videonya jelas? Jelas, Bu. Ya, semoga teman-teman ada Jelas. gambaran tentang hal itu ya. Jadi PKM itu merupakan salah satu bentuk kreativitas yang dilakukan oleh mahasiswa D3 dan juga S1 yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk proposal. PKM kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Hidayah, ini Bu Risma ulang lagi. PKM itu sebetulnya dibagi menjadi 2 bidang. Yang pertama PKM 8 bidang dan yang kedua 2 bidang tambahan. Yang pertama adalah PKM 8 bidang yang terdiri dari yang pertama PKM Riset Sosial Humaniora, PKM Eksakta ini untuk prodi-prodi eksak, kemudian PKM Pengabdian Masyarakat, kemudian PKM Sosial Humaniora tadi untuk teman-teman yang ada di ekonomi, sastra, kemudian bahasa Inggris, kemudian dari prodi yang sosial itu misalnya prodi hukum dan lain sebagainya. Kemudian ada juga PKM karya inovatif, kemudian PKM penerapan iptek ini untuk anak-anak teknik, kemudian PKM video gagasan futuristik ini selain membuat proposal, teman-teman juga harus membuat video tentang gagasan masa depan. Kemudian ada lagi PKM Karsa Cipta. Nah, yang ditampilkan Bu Risma tadi tentang helm untuk pengendara sepeda bisa dikategorikan sebagai PKM gagasan futuristik, gagasan masa depan. Jadi, helm yang dipakai untuk pengendara sepeda ini bertujuan untuk meminimalisir angka kecelakaan bagi pengendara sepeda ontel yang dikayuh dengan menggunakan tenaga manusia ya. Karena kadang-kadang orang-orang itu tidak peduli dengan para pengendara sepeda, kemudian pengendara sepeda juga tidak terlalu peduli dengan bahaya yang memang ketika berkendara melakukan perjalanan menggunakan sepeda, padahal saingannya ada motor, kemudian ada bis dan juga ada truk. Nah, airbag helmet ini berfungsi untuk melindungi kepala pengendara sepeda ketika si pengendara itu jatuh. Kemudian di dalam airbag helmet itu juga ada navigasi yang berfungsi untuk menunjukkan arah, kemudian menunjukkan lokasi-lokasi yang macet dan lain sebagainya. Nah, itu tadi video yang sudah ditampilkan Bu Risma termasuk PKM video gagasan futuristik. Kemudian ada juga PKM 8 bidang yang terakhir adalah Karsa Cipta, menciptakan sesuatu berdasarkan hasil modifikasi atau hasil produk yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, 2 bidang tambahan itu ada PKM artikel ilmiah dan juga gagasan futuristik tertulis. Yang membedakan PKM 8 bidang dan juga 2 bidang tambahan ini adalah PKM yang 8 bidang, yang jenis pertama, ketika teman-teman membuat proposal, teman-teman harus mengajukan dana ke Dikti. Ketika lolos, akan didanai. Dananya berapa, Bu? Tergantung ajuan dari proposalmu. Tetapi minimal pengajuan proposal itu adalah 6 juta dan maksimal adalah 10 juta rupiah. Tidak boleh kurang dari 6 juta dan tidak boleh lebih dari 10 juta rupiah. Kalau PKM yang 2 bidang ini, artikel ilmiah dan juga gagasan futuristik tertulis, ketika teman-teman membuat proposal, teman-teman tidak perlu mengajukan pendanaan. Karena apa yang gagasan yang kita tulis, apa yang teman-teman tulis, entah mau direalisasikan oleh Dikti atau tidak, bukan menjadi ibaratnya urusan teman-teman, tetapi saudara ini hanya menyajikan sebuah gagasan futuristik misalnya, gagasan di masa depan, kalau diterima mau direalisasikan silahkan, enggak ya silahkan. Tetapi ketika PKM lolos, teman-teman akan diberikan intensi sebanyak 2,5 juta rupiah. Terserah mau dibagi per kelompok, per anggota juga boleh, untuk uang lelah juga boleh, ijol bensin dan lain sebagainya juga boleh, silahkan. Nah,
ketentuan format PKM sebetulnya nanti hal ini bisa teman-teman baca secara mendetail dan juga mendalam di pedoman penulisan PKM. Yang harus diingat, pedoman ini akan berubah setiap tahunnya, Mas Mbak. Sekarang tahun 2023, kita masih nanti bulan November misalnya, mengajukan seleksi internal kampus. Jadi PKM itu tahapnya, teman-teman membuat PKM bersama dengan kelompok, kemudian mencari dosen pembimbing PKM berdasarkan fakultas misalnya. Kemudian ketika ada seleksi internal kampus, seleksi di sekitar kampus, satu kampus kita aja ya di UMS, nah silakan teman-teman ajukan mengunggah perwakilan ketua. Ketika di seleksi internal kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta teman-teman lolos, nah teman-teman akan dibawa ke yang namanya seleksi dari Dikti. Ketika Dikti lolos, misalnya nanti akan dicari lagi mana yang paling terbaik dari seluruh Indonesia. Ketika PIMNAS lolos, nah teman-teman mendapatkan keuntungan. Misal juara 1 mendapatkan tambahan uang sebanyak misalnya 10 juta rupiah satu orang. Kalau juara 1. Nah, kalau juara 2 misalnya satu orang mendapatkan 7,5 juta rupiah. Kemudian juara 3 misalnya mendapatkan 5 juta rupiah per orang. Itu untuk apa, Bu? Nah, kalau ini adalah PIMNAS itu sudah masuk perlombaan mana yang terbaik dari semua kampus di seluruh Indonesia. Kalau teman-teman menang mendapatkan uang, kemudian piagam, ya uang itu menjadi hak milik pribadi. Beda dengan tadi pengajuan dana saat teman-teman mengajukan di proposal PKM. Nah, ketika diingat misalnya, teman-teman mengajukan seleksi internal kampus itu tahun 2023, menggunakan pedoman tahun 2023. Nanti ketika ada seleksi PIMNASnya tahun 2024, jangan lagi menggunakan pedoman tahun 2023. Tapi gunakanlah pedoman yang baru yang sudah dikeluarkan oleh Dikti. Misal, PKM 8 bidang itu dari bab 1 sampai dengan bab 4, maksimal 10 halaman. Kalau 2 bidang tambahan, artikel ilmiah dan juga gagasan futuristik tertulis, sampai mana tadi ya? Kalau kalau artikel ilmiah dan juga gagasan futuristik tertulis, maksimal jumlah halaman dari awal sampai dengan akhir 15 halaman. Nah, ini yang membedakan. Kemudian dalam PKM, Mas, Mbak, cover itu juga akan berbeda dengan karya tulis ilmiah yang lain. Karya tulis ilmiah itu apa saja? Banyak. Misalnya skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan juga PKM ini menjadi salah satu karya tulis, contoh dari karya tulis. Nah, cover dari PKM ini akan berbeda dengan cover dari jurnal, cover dari tesis, dari skripsi, dan lain sebagainya. Yang unik, cover dari PKM ini adalah yang awal itu bukan judul, tetapi logo dulu. Logo dari kampus. Kemudian baru di bawahnya judul. Sampai dari aturan penulisan paragraf kata kanan kiri atas bawah spasi dan lain sebagainya itu diatur oleh Dikti, sudah ada pedomannya. Nanti Bu Risma beri contoh-contoh judul proposal PKM yang lolos seleksi internal kampus plus juga pedoman tahun 2023. Sementara ini pakai 2023 dulu. Bu, misalnya saya mau membuat PKM kewirausahaan, ya sudah, teman-teman fokus pada pedoman yang ada di PKMK, dibaca dari awal sampai dengan akhir. Bu, saya mau PKM riset sosial humaniora, riset itu meneliti. Ya silahkan teman-teman fokus di pedoman PKM RSH. Bahkan di kelas, biasanya Bu Risma itu akan memberikan instruksi bahwa silahkan pedomannya di-print sesuai dengan PKM yang teman-teman ambil. Sampai dengan kertas dan lain sebagainya itu juga diatur. Jadi ini sebagai gambaran saja, teman-teman nanti membaca lebih detailnya di pedoman. Tidak mungkin dijelaskan satu-satu karena setiap mahasiswa, setiap kelompok itu akan memiliki kecenderungan yang berbeda dalam memilih PKM. Nah, jumlah halaman ini tadi sudah Bu Risma katakan. Kemudian lembar pengesahan, hati-hati tinta hitam dicap institusi, tanda tangan asli, nggak boleh scan. Kemudian penomoran halaman, letaknya di mana, kanan bawah atau kiri atas misalnya, itu teman-teman harus membaca karena ini menjadi ketentuan yang sangat penting. Bu, bagaimana agar PKM kita itu lolos? Ini kemarin pasti sudah dibahas oleh Bu Hidayah, tapi Bu Risma sedikit menyuplik. Yang pertama, judul harus menarik dan juga latar belakangnya harus jelas. Teman-teman yang ada di sini pernah melihat orang yang sedang membangun rumah?
Atau teman-teman pernah membangun rumah? Pernah? Aku. Nah, ketika mau membangun rumah, yang paling penting itu apanya, Mas? Fondasi. Nah, Fondasi awal, Bu. iya betul, fondasi awal, pintar. Sama dengan membuat karya tulis ilmiah, salah satunya PKM, fondasinya itu berada di judul dan juga di latar belakang masalah. Bu Risma memberikan tips ya ini, karena tips ini penting dari tim seleksi internal kampus. Bu Risma ada kenalan 2 orang ya, beliau dari FKIP Bahasa Indonesia dan juga dari teknik, Pak Khaled, beliau adalah tim seleksi dari internal kampus. Biasanya PKM yang masuk setiap tahunnya itu ribuan. Apakah mereka membaca semuanya? Tidak. Mereka akan membaca dari judul dan latar belakang masalah. Ketika judulmu dikemas dengan baik, latar belakang masalah juga kamu sampaikan dengan jelas, maka beliau-beliau ini akan melihat, oh ini bagus ya, wah menarik ini, akan membaca ke bagian yang selanjutnya. Tapi kalau judul dan juga latar belakangmu tidak jelas, judulnya tidak menarik, sebagus apapun konsep dari PKM-mu, maka tidak akan dilanjutkan pembacaan ke bab-bab yang berikutnya. Sama saja ketika misalnya kita melihat iklan makanan atau sampo, kita pasti juga akan melihat dari desain itu memberikan batasan maksimal kata dari judul adalah 20 kata. Jadi misalnya dihitung. Pemanfaatan limbah singkong untuk menjadi sendok garpu yang berasal dari alam misalnya. Jadi judulnya terdiri dari 10 kata. Ketika teman-teman membuat judul, nanti silakan dihitung. Minimal 6 kata lah misalnya. Maksimal 20 kata itu dari judul. Kemudian agar PKM teman-teman lolos, silahkan sesuai dengan format dari Ristek Dikti. Bahkan sampai logo saja, Mas. Itu menjadi satu persoalan yang penting. Sampai tanda tangan. Konsepmu bagus, tapi ternyata tanda tangan dari kelompokmu dan juga dosen pembimbing itu kamu scan, itu membuat kamu tidak lolos. Harus hati-hati. Kemudian ini yang juga tidak kalah penting. Agar PKM lolos itu menggunakan gambar atau visualisasi yang menarik. Misal, di kedokteran itu akan membuat produk dari lidah buaya, permen lidah buaya, yang digunakan untuk menyembuhkan sariawan bagi anak-anak. Silakan nanti dibuat visualisasi produkmu seperti apa. Misalnya, teman-teman tadi, 183 mahasiswa, pagi tadi mandi atau tidak? Saya tanya coba, tadi pagi mandi teman-teman? Mandi. Nah, Mandi. Saya tuh coba tanya Mbak Aziza, tadi pagi mandi pakai merek apa? Sabun merek Look. Ya, Mas Faruk pakai sabun apa? Sabun merek Cina, Bu. Gak tahu namanya. Oh ya, ya Mas Faruk pakai sabun merek Cina ya. Cintai produk dalam negeri Thomas ya. Ya, Mahal, Bu. 3 saja lah. Bu Risma pakai Dettol, Mbak Aziza pakai Lux, Mas Faruk produk yang tidak diketahui. Dari ketiga ini punya merek yang berbeda-beda. Jadi misalnya teman-teman nanti membuat produk PKM, silahkan membuat brand dari produk yang kamu buat. Desainnya seperti apa, logonya seperti apa, produk yang kamu jual nanti akan seperti apa. Sampai misalnya es teh Ginastel itu kan ya, itu kan ada logonya Ginastel seperti apa, ada cup dari es tehnya seperti apa. Nah, silahkan nanti dibuat di Canva atau di Corel atau dan lain sebagainya, visualisasi dari PKM yang kamu buat. Atau misalnya Bu, saya nggak mengambil PKM kewirausahaan, ya sudah PKM pengabdian masyarakat misalnya. Mau meneliti di satu desa, di foto desanya yang bagus, permasalahan yang ada di sana itu juga difoto, gambarnya ditempelkan dalam proposal. Jadi tim seleksi itu akan mudeng arah dari pembicaraan itu mau kemana. Kemudian pendanaan harus jelas. Ini juga penting, jangan sampai seperti organisasi-organisasi yang ada di masyarakat biasanya, ini biasanya tapi tidak semua, melebih-lebihkan pendanaan. Misalnya
dari pemerintah itu akan memberikan uang 10 juta. Nah, organisasi ini kemudian melebih-lebihkan anggaran menjadi 15 juta. Fungsinya untuk apa? Ben turah duite, ben iso jajan bareng, kumpulan bareng, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh dalam PKM, karena nanti akan ada MONEF, monitoring evaluasi. MONEF apa, Bu? Ya, MONEF tentang progres dari PKM yang sudah kamu buat. Ketika lolos di dikti, kamu akan diberikan uang sesuai dengan ajuanmu, walaupun nggak satu langsung. Saya mengajukan 9 juta, 9 juta turun, tidak. Tapi berproses 2 atau 3 kali. Yang kemudian dari proses itu, kamu akan dilihat adanya MONEF, monitoring evaluasi. Apakah dana yang dikeluarkan oleh dikti digunakan secara jelas atau tidak. Makanya di sini teman-teman harus membuat pendanaan yang jelas. Bu, saya kan tidak tahu harga kompor itu berapa, mesin ini, mesin itu, dan lain sebagainya. Kan sekarang ada Shopee, Mbak, ada Tokopedia. Itu bisa menjadi acuan paling murah. Oh, segini mesin panci itu segini ya. Atau mesin pengaduk itu segini harganya. Nah, silahkan teman-teman cek di situ. Kemudian PKM itu harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan menggunakan bahasa sehari-hari misalnya. Lu mau kemana? Saya di sini kan tulis misalnya dan lain sebagainya, harus jelas. Kemudian ini yang terakhir, kalau lolos nanti teman-teman akan presentasi, silakan presentasi yang menarik. Ini tadi sudah dijelaskan Bu Risma di awal bahwa PKM 8 bidang, riset eksakta, teman-teman bisa ke riset sosial humaniora, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, penerapan iptek, karsa cipta, karya inovatif, video, gagasan konstruktif, dan gagasan futuristik tertulis. Kemudian PKM AI. PKM 8 bidang ini muaranya akan ke PIMNAS, tapi kalau PKM AI muaranya hanya ke proceeding atau jurnal, karena format dari penulisan artikel ilmiah sama pluk dengan menulis jurnal. Kemudian PKM yang 8 bidang ketika lolos akan didanai sesuai dengan ajuanmu. Kalau GFT dan juga AI tidak. Nanti kalau lolos diberikan intensif atau uang sebanyak 2,5 juta rupiah. Nah, ini tadi yang sudah Bu Risma cerita. PKM itu sudah dibikinkan pedoman oleh dikti yang berbeda-beda, jumlah halamannya sekitar 200. Apakah saya harus membaca 200 itu Bu? Tidak, tapi silakan di-print, silakan dibaca sesuai dengan PKM yang akan kamu kerjakan dengan kelompokmu, agar tidak bingung, agar fokus. Nah, oke. PKM yang harus sesuai dengan bidang, riset eksakta, riset sosial humaniora, penerapan iptek, karsa cipta, dan juga artikel ilmiah. Maksudnya begini, kalau teman-teman dari ilmu-ilmu sosial, ya teman-teman masuknya ke PKM riset sosial humaniora. Riset itu apa, Bu? Meneliti, misalnya, bagaimana dampak penggunaan kris terhadap nilai tukar rupiah, misalnya, atau bagaimana pemanfaatan kris terhadap pedagang di pasar gede Solo. Nah, itu menggunakan riset, PKM riset sosial humaniora. Teman-teman tidak bisa ke riset eksakta. Riset eksakta ini hanya boleh untuk anak-anak IPA, kedokteran, biologi, dan lain sebagainya. Kalau PKM yang tidak harus sesuai dengan bidang apa, Bu? Ada PKM kewirausahaan, pengabdian masyarakat, video gagasan konstruktif, dan juga gagasan futuristik tertulis. Itu umum. PKM kewirausahaan boleh dari prodi manapun. PKM pengabdian masyarakat juga boleh dari prodi manapun. Mau prodi eksakta atau prodi sosial humaniora boleh masuk ke PKM pengabdian masyarakat. Nah, ini yang menjadi penting karena hari ini workshop dan juga teman-teman nanti minggu depan kalau tidak 2 minggu lagi harus melakukan pelaporan terhadap progres dari PKM yang kamu buat. Yang menjadi penting adalah sistematika dari keseluruhan PKM itu berbeda-beda, Mas. Coba, saya pengen salah satu di sini untuk membacakan. Saya memilih Deborah Tata. Ada Mbak Deborah Tata? Deborah Tata mana? Deborah Tata? Deborah Tata? Kalau tidak ada Juliana. Mbak Juliana. Juliana ada? Cuman hanya membaca, Mbak. Juliana ada, Juliana? Ada, Bu. Nah, silakan saya yang dibacakan. Sistematika penulisan proposal. Sistematika penulisan proposal PKM
RSH bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode riset, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. PKMRE bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjau pustaka, bab 3 metode riset, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Oke. PKMK bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum rencana usaha, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Terima kasih Mbak Juliana. Jadi begini Mas Sama-sama, Mbak. Ibu. Setiap PKM itu mempunyai susunan atau sistematika urutan yang berbeda. PKM riset, entah itu riset sosial humaniora atau riset eksakta yang kemudian kita bandingkan dengan PKMK, itu urutannya beda, Mas. Coba, bab 1 pendahuluan, sama-sama pendahuluan. Kalau PKM yang riset, bab 2 itu adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu apa, Bu? Nanti kita bahas di akhir. Kemudian PKMK, bab 2 ada gambaran umum rencana usaha. Beda kan? Iya, beda. Bab 3, kalau riset itu ada metode riset. Kalau PKMK, metode pelaksanaan. Coba yang bocor di Mas Dian Robi, di mic-nya dimatikan terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat PKM pengabdian masyarakat dengan penerapan IPTEK, dengan Karsa Cipta, itu memiliki tahapan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kenapa Bu Risma tadi minta teman-teman untuk membaca pedoman. Selain bab 1 dan bab 4, PKM itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu adalah acuan yang kamu gunakan dalam menuliskan karya tulis ilmiah, salah satunya adalah PKM. Formatnya sudah ada di pedoman. Kemudian setiap proposal juga harus wajib melampirkan lampiran sesuai dengan kebutuhan jenis PKM. Ini berbeda-beda. Makanya Bu Risma tadi katakan PKM pedomannya di-print sesuai dengan jenis PKM yang kamu ambil. Kemudian ini yang menjadi satu problematika. Cara menemukan ide dalam penulisan PKM. 186 mahasiswa, betulkah teman-teman terkadang kesulitan untuk menemukan ide dalam menulis PKM? Ya, Bu, saya itu pengen menuliskan PKM karena PKM ini menjadi salah satu hal yang penting, kemudian menjadi salah satu syarat agar saya bisa ujian ataupun wisuda. Tapi saya bingung untuk menuliskan ide. Ide itu bisa saya dapatkan dari mana, Bu? Oke, dari gambar yang pojok sebelah kanan ada anak kecil sedang membaca. Studi yang dilakukan oleh para ahli mengatakan bahwa kegiatan literasi di Indonesia ini masih minim. Masyarakat Indonesia sedikit sekali yang menyukai membaca, duduk membaca. Misalnya kita bandingkan dengan negara Jepang. Tingkat literasi mereka lebih tinggi. Di kereta mereka membaca buku, perpus membaca buku, kuliah membaca buku. Kalau kita ini minoritas saja lah, bukan mayoritas. Minoritas, beberapa di antara kita misalnya. Ketika naik kereta, apa yang teman-teman lakukan? Memegang buku atau memegang HP? Gawai. Teman-teman kalau di kereta atau di bis, atau sedang makan dengan temannya, yang dipegang HP atau buku? HP, Bu. Buku. Ya, ada yang buku loh, luar biasa, Bu. Jangan seuzon dulu. Kita itu pegang HP, itu ada buku bacaannya, Bu, ya. Itu e-book. Seperti itu. Oh ya, luar biasa ya. Masya Allah sekali. Nah, jadi, cara menemukan ide itu banyaklah membaca, Mas. Ketika banyak membaca, kamu akan menemukan fakta-fakta yang baru yang bisa kalian gunakan untuk menemukan ide dalam PKM. Kemudian, teman-teman bisa mengikuti seminar seperti hari ini. Ini akan mematik diskusi dan juga ide.
Coba bandingkan dengan teman-teman yang lebih memilih tidur atau jalan-jalan di hari Sabtu, atau saya itu sebetulnya seminar hari ini juga terpaksa, Bu, misalnya. Karena wajib, jadi saya ikut. Tetapi di sini kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Beda dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, ini yang paling kita temukan sehari-hari. Mencari ide itu dari fenomena yang terjadi di masyarakat. Misal, ada tumpukan kaleng, ada tumpukan sampah, tumpukan plastik di lingkungan rumahmu misalnya. Itu kamu bisa menjadikan ide dari PKN. Tapi jangan misalnya kok pemanfaatan kaleng bekas menjadi hiasan atau pemanfaatan plastik bekas menjadi payung. Nah, itu kan sudah biasa. PKM itu membutuhkan ide yang belum pernah ada sebelumnya. Atau misalnya sudah pernah ada tapi ada modifikasi yang lain yang lebih bagus lagi, yang lebih bisa diterima oleh masyarakat. Ya, lanjut. Coba. Ini Bu Risma mau sedikit cerita ke teman-teman semuanya, tapi sebelum cerita, coba gambar ini merepresentasikan apa? Memperlihatkan apa? Jawablah. Kasih sayang seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu. Kemudian ada lagi? Ada yang mau menjawab selain kasih sayang seorang ibu? Kasih sayang seorang bapak nggak mungkin ya, karena ini berjilbab. Ayo coba. Mbak, ini gambar apa, Mbak? Gambar apa? Seorang ibu menyusui. Nah, tidak perlu malu-malu ya. Ini faktanya begitu kan, gambarnya memang seorang ibu menyusui. Kenapa Bu Risma tampilkan itu? Bu Risma mau cerita. Bu Risma kan sering KRL-an Solo Jogja ya, karena Bu Risma sedang kuliah S3 di UGM, jadi sering KRL-an setiap minggu. Nah, pada saat KRL-an, Bu Risma itu melihat di depan mata ya, KRL kan porsinya berhadapan begitu. Bu Risma melihat di depan Bu Risma, ada seorang ibu muda yang mungkin sekitar 30-35 tahun, membawa kedua anaknya. Yang satu sudah 3 tahun, tapi yang satu relatif bayi, masih 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Ya, agak repot menghandle anak kecil sendirian begini ya. Satu aja udah ruwet, apalagi dua. Tapi ibu ini luar biasa sekali, anaknya diajak ya. Kemudian, yang kecil bayi ini nangis. Kalau nangis gimana? Wek-wek gitu ya. Anak kecil itu nangis biasanya kenapa, Mbak? Kenapa, Haus. Mas? Anak kecil itu nangis kenapa penyebabnya? Karena lapar. Ada lagi? Haus. Nyaman. Ya. Karena lapar bisa jadi, haus bisa jadi, atau tidak nyaman dengan situasi kereta yang penuh dan lain sebagainya. Itu yang tahu adalah seorang ibunya ya. Ternyata si anak kecil yang ada di hadapan saya ini, Batita bawah 3 tahun ini, nangis itu karena haus, pengen nenen ibunya. Nah, ibu ini berjilbab, tapi bingung karena di tempat umum, di kereta tidak ada ruang laktasi, menggunakan jilbab, kalau mau membuka jilbab, mau nyusuin anaknya, repot. Bingung ibu ini. Nah, dari fenomena yang ada di hadapan saya ini, kemudian saya bisa memunculkan ide. Oh iya, coba kalau kita punya usaha ini ya, atau kita buat PKN tentang Jisamsu, bukan rokok, tapi Jisamsu itu jilbab syar'i menyusui. Dari realitas atau fenomena yang terjadi di masyarakat, kita memberikan solusinya. Seperti tadi misalnya, angka kecelakaan pengendara sepeda goes itu tinggi. Mereka mengabaikan keselamatan. Mereka tidak memakai helm yang sesuai standar misalnya. Ini ada seorang bayi nangis di kereta, pengen nenen ibunya. Kemudian saya punya ide, oh iya, gimana kalau kita membuat desain Jisamsu, jilbab syar'i menyusui. Membuat jilbab yang memang ramah untuk ibu yang sedang menyusui dan tidak kelihatan auratnya. Ini menjadi ide. Jadi nanti teman-teman bisa mengamati yang terjadi di lingkungan kampusmu, rumahmu, desamu, mereka sedang mempunyai masalah apa atau ada permasalahan apa yang bisa kamu angkat sebagai PKM. Ya.
Ini misalnya, ini contoh sederhana, tapi jangan seperti ini loh ya. Ini cuma contoh saja. Pemanfaatan limbah plastik menjadi apa misalnya. Kalau ini kan hanya menjadi tas payung. Ini contoh sederhana yang memang bisa kamu tangkap. Jadi Bu Risma berikan contoh yang paling mudah. Ini sudah. Nah, coba saya pengen dibacakan oleh siapa ini? Serliana ya, Serliana ada Serliana Alicia, Alicia bukan Sherina tapi Serliana ada. Ada, Bu. Ya, silakan saya yang dibacakan pembuatan judul dalam PKM. Ini kita sudah masuk dalam inti ya. Pembuatan yang mana, Bu? Yang bab 1 ini? Semua. Oh, Sebentar. bab 1 pendahuluan. Sebentar. Ini kebablasan Oh ini. iya. Sebentar sayang. Kok tidak mau berpindah? Ini apa, Mbak? Pendahuluan. Iya, Bu, pendahuluan bab 1. Laptopnya agak marah dia. Pembuatan judul sudah? Kelihatan? Sudah. Ya, silakan. Pembuatan judul. Yang pertama, judul harus menarik. Kedua, judul mencerminkan keseluruhan inti dari penelitian. Ketiga, judul tidak boleh kurang dari 6 kata. Keempat, judul tidak boleh lebih dari 20 kata. Yang kelima, tidak boleh menggunakan akronim. Contohnya, implementasi ampas tahu guna penambah bobot ternak sapi, serta meminimalisir pengeluaran pakan ternak. Dan pemanfaatan ekstrak kulit buah naga atau Hylocerus contrasensis sebagai alternatif lotion anti UV. Ya, terima kasih sayang. Jadi pembuatan judul ini sudah berusaha bahasa di awal. Judulnya harus menarik karena judul dan juga latar belakang ini adalah fondasi. Judul mencerminkan keseluruhan dari inti penelitian. Kemudian tidak boleh lebih dari 6 kata, tidak boleh kurang dari 6 kata, dan tidak boleh lebih dari 20 kata, tidak boleh menggunakan akronim. Tadi Bu Risma masih menggunakan akronim, misalnya Jisamsu, jilbab syari menyusui. Kalau tahun ini sudah tidak boleh lagi menggunakan akronim. Contoh ini PKM pengabdian masyarakat. Implementasi ampas tahu guna penambah bobot ternak sapi serta meminimalisir pengeluaran pakan peternak di desa Klaten misalnya. Pengabdian masyarakat, mengabdi, nggak ada orientasi pada profit. Beda dengan PKM kewirausahaan, ada orientasinya pada profit, mengambil keuntungan. Kalau anak-anak ekonomi itu dari saya mengajar dari tahun 2018, suka ke PKM kewirausahaan. Karena ya memang jiwa-jiwa ekonominya ya begitu ya. Suka PKM kewirausahaan, orientasi pada profit atau mengambil keuntungan. Nah, contoh yang lain Bu, selain PKM pengabdian masyarakat, ini ada PKM kewirausahaan ya. Pemanfaatan ekstrak kulit buah naga sebagai alternatif lotion anti UV. Jadi membuat produk lotion hand body dari buah naga dijual ke masyarakat mendapatkan untung. Ini adalah contoh pembuatan judul. Sekarang kita masuk ke dalam pendahuluan. Bu, dalam PKM itu apa yang harus saya tampilkan dalam pendahuluan? Ini hanya sebagian kecil, nanti yang lebih lengkapnya teman-teman baca di pedoman. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Yang kedua rumusan, tujuan penelitian, manfaat, dan juga luaran. Ya, nomor 1, latar belakang masalah ini berisi penjabaran alasan berdasarkan fenomena atau fakta. Saya sering sekali mengingatkan mahasiswa bahwa latar belakang dalam penelitian itu berangkatlah dari fakta, fenomena yang terjadi di masyarakat. Jangan mengada-ada. Karena karya tulis ilmiah, termasuk yang kamu buat PKM ini, akan dipertanggungjawabkan ketika lolos nanti. Berangkatlah dari fakta. Oh, ada fakta apa tuh? Oh, ada fakta tentang penumpukan sampah. Ada fakta tentang seorang ibu yang kesulitan untuk menyusui di lingkungan kereta api. Tapi fakta itu tidak hanya berhenti pada argumen pribadimu, tetapi kamu harus memberikan bukti pendukung dari buku atau dari jurnal yang ilmiah, yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya terkait dengan objek yang kamu teliti misalnya. Masalah kemacetan misalnya. Kamu bisa ke Kementerian Transportasi, kemacetan di Jakarta itu berapa toh per hari, per tahun, dan lain sebagainya. Atau kamu cari buku dan lain sebagainya. Latar belakang masalah itu menjabarkan masalah berupa fakta. Entah kamu jabarkan dengan cara induktif ataupun deduktif, silahkan.
induktif itu dari argumen umum ke argumen khusus atau ke deduktif misalnya, argumen khusus ke argumen umum dulu, silahkan. Kemudian di bab 1 pendahuluan, ini terutama untuk PKM yang 8 bidang, ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu apa, Bu? Rumusan masalah berisi pertanyaan penelitian. Biasanya dengan kata tanya apa, mengapa, bagaimana. Kalau membuat rumusan masalah itu tidak usah banyak-banyak, Mas, Mbak, nanti keluar 5, 10 tidak. Cukup 2 atau 3 saja. Ketika sudah kamu jawab dengan bagus, itu penelitian sudah menjadi bagus. Nggak usah kok terlalu banyak. 4, 5, 6 ya. Kalau saya pribadi lebih suka rumusan masalah itu 2 atau 3. Setelah rumusan itu ada tujuan penelitian. Alasan teman-teman mengambil penelitian itu apa. Kemudian manfaat. Manfaat dari penelitianmu. Ada manfaat khusus atau manfaat umum. Manfaat khusus untuk prodimu misalnya. Manfaat umum untuk masyarakat pada umumnya apa. Kemudian bab 1 benda itu ada yang namanya luaran. Luaran itu hasil yang akan kamu dapatkan. Misalnya karya tulis yang akan bisa kami tulis, produk, entah itu barang jasa, atau akun sosial media yang merepresentasikan dari proposalmu boleh. Nah, ini tadi Bu Risma sudah menjelaskan bab 1 pendahuluan, latar belakang apa yang harus ditampilkan, ya masalah. Tapi tidak berhenti pada masalah, tetapi solusinya apa yang akan kamu sajikan dalam proposalmu. Jangan hanya menyampaikan masalah, terjadi penumpukan sampah, terjadi kesulitan menyusui pada ibu, menyusui balita di kereta, dan lain sebagainya. Jangan hanya berhenti pada masalah, tetapi nanti silakan dijabarkan solusinya sedikit sebelum nanti masuk ke bab 2, bab 3, bab selanjutnya. Dicuplikan sedikit di dalam pendahuluan. Dan ini pojok kanan bawah silakan dibaca. Saudara disarankan, malah sangat disarankan mencantumkan pendapat para ahli agar lebih meyakinkan pembaca dan tim juri. Sitasi, silakan mensitasi, mereferensi pendapat dari ahli, jangan dari internet Google yang ibaratnya kurang bisa dipertanggungjawabkan, tapi silakan membaca buku, silakan membaca jurnal yang terkait dengan penelitian atau PKM yang kamu buat. Nah, oke, sebentar. Baterai saya mau habis. Saya colok dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini tadi sudah tumpukan sampah. Kira-kira teman-teman mau menawarkan solusi apa dari tumpukan sampah ini? Ada dibuat oleh kakak tingkatmu, tapi dari prodi lain dah. Ekonomi pembangunan, ya, dia melihat satu realitas yang ada di Karanganyar, alon-alon Karanganyar, banyak sampah di sana, sampah apapun. Kemudian mereka menciptakan satu produk karsa cipta, yaitu sampah box sampah timbangan, yang kemudian sistemnya begini. Mereka membuat satu alat box sampah untuk menampung sampah-sampah plastik, yang kemudian box itu nanti akan secara otomatis menimbang sampah yang kita peroleh entah dari lapangan atau dari rumah dan lain sebagainya. Kita timbang di alat itu, kemudian 1 kilo misalnya, nanti akan keluar voucher belanja ke toko-toko yang sudah bekerja sama dengan PKM yang saudara buat misalnya. Jadi ini menjadi salah satu solusi, namanya vending machine apa gitu ya, Bersma lupa. Jadi membuat satu mesin yang sederhana, karsa cipta itu konsepnya sederhana, tapi sudah bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Kita membuang sampah jangan ketong. Kalau ketong sampah itu kan nggak ada kalau dalam istilah asingnya itu reward. Nah, box machine ini menampilkan reward untuk kita yang membuang sampah tidak sembarangan. Kita membuang sampah di box sampah itu, nanti kemudian ditimbang, oh ini seperempat, 1 kilo, setengah kilo, 2 kilo sampahnya, keluar voucher. Nah, voucher itu kita gunakan untuk belanja. Oke, nah ini contoh dari pendahuluan. Coba diamati dulu. Semuanya, sampah plastik merupakan salah satu masalah yang dihadapi berbagai negara. Jenis sampah ini sulit terurai, namun keberadaannya semakin meningkat setiap tahunnya. Ini berangkat dari argumen pribadi. Tapi yang namanya karya ilmiah itu tidak bisa kalau dari argumen pribadimu.
kamu butuh dari sumber lain yang berhubungan dengan masalahmu. Saya cari buku nih, oh bukunya dari Hakim tahun 2019 di halaman 111. Dia mengatakan bahwa berdasarkan data World Bank per 2016, sampah plastik menyumbang 12% sebagai komponen penyebab pencemaran lingkungan. Hal ini mendorong meningkatnya pencemaran hingga 70% dan lain sebagainya. Jadi argumen saya pribadi kemudian akan saya perkuat dengan argumen dari pakar yang lain yang sudah melakukan penelitian tentang objek yang sama dengan milik saya. Itu loh ilmiah. Jangan hanya ngomong sendiri. Karya tulis ilmiah itu berangkat dari fenomena fakta. Kamu sajikan, misalnya fakta itu apa, kemudian kamu tambahkan argumen dari para ahli, kemudian sitasi, ditulis dalam body note seperti ini Hakim 2019 tahun 119 atau catatan catatan kaki di bawah juga boleh. Itu dua style yang berbeda saja. Teman-teman bisa menggunakan body note atau footnote, tetapi harus konsisten. Kalau body note terus, kalau footnote terus, dan lain sebagainya. Inilah pendahuluan ya. Menampilkan masalah berdasarkan fakta, kemudian kamu tawarkan solusinya. Ini di bab-bab di halaman-halaman terakhir ya. Nih, kita simak ya. Bla 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 bla, muncul sampah plastik. Nah, maka muncullah inovasi tong sampah penghancur sampah plastik. Kalau di ekonomi pembangunan tadi tong sampah yang berbasis keuntungan. Nah, kalau ini adalah tong sampah penghancur sampah plastik. Dengan adanya inovasi tong sampah penghancur sampah plastik diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan sampah dan mengurangi beban pengolahan sampah agar tidak banyak menumpuk dan lain sebagainya. Ini masih di latar belakang, masih pada pendahuluan latar belakang. Nah, ini konklusi dari solusi yang kamu tawarkan itu apa, kamu sedikit menceritakan tentang sistem dari tong sampah itu seperti apa, dan lain sebagainya, itu boleh. Silahkan ini berdasarkan pada PKM yang kamu buat. Nah, ini bentuknya ya, silahkan dilihat dulu. Ini membuat karsa cipta ya, tong sampah penghancur sampah plastik. Konsepnya masih sederhana, tapi sudah lumayan. Ada mesinnya, mesin apa ini ya? Semua kurang tahu, tapi ini bisa menghancurkan sampah yang sulit untuk terurai, terutama sampah-sampah plastik. Ini kan bisa apa? Bisa hancur, kemudian ditimbang, bisa dijual ke tukang pabrik atau rongsok. Ini mau menjadi duit juga ya, bisa. Kemudian, oke. Tadi kita sudah membahas pendahuluan. Ini untuk semua jenis PKM, pendahuluan itu sama, menawarkan atau menyampaikan fakta yang kemudian solusinya apa. Nah, di workshop kedua atau yang nanti teman-teman kerjakan di pertemuan ketiga dengan Bu Risma, ini ada bab 2. Bab 2 ada apa, Bu? Lain-lain. Kalau PKM penerapan iptek, karsa cipta, riset sosial humaniora, riset eksakta, dan karya inovatif, bab 2 itu tinjauan pustaka. Kalau PKM pengabdian masyarakat dan kewirausahaan, bab 2 itu gambaran umum usaha. Kalau gambaran umum usaha itu jelas ya, nanti Bu Risma akan ceritakan, tapi Bu Risma mau ke tinjauan pustaka dulu. Teman-teman tahu nggak apa itu tinjauan pustaka? Meninjau. Apa maksudnya meninjau? Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Meninjau itu apa? Ayo jawab 185 mahasiswa. Apa itu sayang meninjau? Meninjau. Saya sedang meninjau proses pembuatan agar-agar di rumah kakak saya, misalnya. Meninjau itu apa? Kayak riset mungkin Bu, mengamati, riset mengamati. Ya, meninjau itu kan bisa melihat, mengamati dengan sesama, dan lain sebagainya. Betul ya? Kalau dalam karya ilmiah, meninjau itu adalah mencari objek yang sama dengan penelitian yang sudah kita lakukan. Entah itu dalam jurnal, Google Scholar, dalam buku, dan lain sebagainya. Ninjau itu nilai. Oh, yang tujuannya untuk apa? Tujuannya memastikan bahwa karya tulis ilmiah yang akan saya buat, entah PKM atau skripsi, belum pernah ada yang membuat sebelumnya. Dalam bab 2, tulis tinjauan pustaka dan juga teori yang kamu gunakan. Yang pertama teori dulu, kemudian tinjauan pustaka. Teori nanti menyesuaikan dengan PKM yang kamu kerjakan. Kalau PKM riset eksakta, yo anak-anak kedokteran punya teori apa? Riset sosial humaniora, kamu dari ekonomi punya teori apa yang
bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah di bab pertama tadi. Nah, tinjauan pustaka, Bu, saya ini ketemu 10, Bu, tentang misalnya pengolahan sampah plastik. Ditulis semuanya, Bu? Iya, ditulis semuanya dengan menampilkan nama, tahun, itu buku atau jurnal, rumusan masalahnya apa, kemudian hasil dari penelitiannya apa. Tapi tidak berhenti di situ saja, Mas. Ketika saya menampilkan 1-5 tinjauan pustaka, jangan hanya dibiarkan, tetapi di paragraf terakhir dijelaskan, Mbak, bahwa ternyata apa yang membedakan penelitian terdahulu dengan yang akan saya lakukan. Itu yang paling penting. Oh, ternyata yang membedakan adalah masalah ini, yang membedakan adalah cara menjawabnya, yang membedakan teorinya, dan lain sebagainya. Silahkan, itu adalah tinjauan pustaka yang memungkinkan penulis mengidentifikasi teori, metode, dan kesenjangan relevan dalam penelitian. Yang tujuannya untuk apa? Memberikan kepastian bahwa penelitian yang saudara lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Itulah tinjauan pustaka. Nah, ini tinjauan pustaka ya. Teori dulu, apa itu peternak, dan lain sebagainya, baru yang sudah meneliti tentang peternakan siapa, silakan ditulis 1-5 atau 1-7 dan lain sebagainya. Nah, ini Bu Risma mau ke gambaran umum. Kalau bab 2 tadi tinjauan pustaka itu untuk PKMPI, KC, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk PKM kewirausahaan dan pengabdian masyarakat itu ada gambaran umum. Gambaran umum itu apa, Bu? Gambaran umum adalah menceritakan profil dari PKM yang akan saudara laksanakan. Untuk PKM-PM, pengabdian masyarakat, berarti teman-teman itu menceritakan tentang gambaran masyarakat yang ingin kamu bantu. Di bab 2 itu harus ada map, di Google Map. Nah, itu di wilayah mana. Kemudian di foto, misalnya mau membantu Karang Taruna, Bu, mau membantu Klaten, ya. Kemarin itu ada yang lolos kayaknya pemanfaatan sisa limbah kotoran nila menjadi pupuk kandang yang bermanfaat apa begitu, Bu Risma lupa. Ya, jadi memanfaatkan kotoran nila di wilayah Klaten itu kan ada banyak peternak nila, ikan lele dan lain sebagainya. Itu ada limbahnya, kotorannya. Nah, limbah ini dijadikan pupuk yang kemudian nanti mengajari masyarakat cara membuat pupuknya seperti apa. Nah, pupuk ini digunakan lagi untuk petani di situ untuk kesuburan tanah mereka. Boleh. Nah, Bu, mohon maaf. Ya. Waktu materi sisa 5 menit lagi, Bu. Nah, kok cepat ya? Ya, kemudian saya berisma lanjut saja. Jadi gambaran umum itu ya, ceritakan juga misalnya jumlah laki-laki di sana berapa, perempuan di sana berapa, mata pencariannya berapa, jumlah penduduknya berapa. Nah, kemudian bukan hanya dibiarkan begitu saja, data itu diolah untuk menceritakan kenapa pada akhirnya kamu ingin membantu di masyarakat itu. Gambaran umum rencana usaha. Nah, itu sudah. Ini anak ekonomi pasti bisa, Bu Risma tidak menjelaskan analisis BEP. Nah, untuk bab 3 itu ada metode dalam melaksanakan proposal. Saya minta tambah 10 menit saja, Mas. Kalau di bab 3 itu ada metode riset. Metode riset itu cara menyelesaikan masalah dalam penelitianmu. Ini untuk PKM-RS dan juga PKM-RE. Kalau bab 3-nya PKMK, PKMPI, PM itu namanya metode pelaksanaan. Misalnya PKMK, bab 3-nya, saya menyediakan alat, bahan, mengolah, caranya gimana. Di situ teman-teman cerita. Pengabdian masyarakat, metode pelaksanaan, misalnya berangkat jam berapa, mau ngapain saja, cara membantu masyarakat di sana gimana untuk membuat pupuk dari sisa kotoran nila dan juga lele. Nah, kalau PKM Karsa Cipta, karya inovatif, video gagasan futuristik masa depan, bab 3 itu tahap pelaksanaan. Sama sebetulnya dengan PKMK, PI, PM, tapi namanya saja yang berbeda metode dan juga tahap. Kemudian yang terakhir, di bab 4, untuk PKM 8 bidang, namanya pendanaan. Nah, ini contoh ya dari metode pelaksanaan untuk PKMK. Alat dan bahan, bahannya apa, cara pembuatannya seperti apa, itu untuk PKMK. Workshop terakhir atau materi yang terakhir yang Bu Risma sampaikan di sini adalah bab 4. Bab 4 itu adalah biaya dan juga jadwal kegiatan. Di sini Bu Risma hanya mengingatkan bahwa biaya yang kamu cantumkan dalam PKM 8 bidang itu minimal 6 juta dan maksimal 10 juta rupiah. Di bab 4 ini hanya gambaran besarnya saja, Mbak. Misalnya bahan habis pakai 3 juta. Transportasi 1 juta, lain-lain 500 total misalnya 6 juta rupiah. Itu hanya garis besar. Rincinya di mana? Rincinya nanti di lampiran.
Misalnya, oh 6 juta itu untuk bahan habis pakai, membeli benang sekian, membeli gandum, terigu, dan lain sebagainya sekian. Kemudian untuk transportasi sekian, dan lain sebagainya. Nah, itu dijabarkan pada lampiran. Ini mungkin teman-teman masih mendapatkan gambaran yang sedikit, tetapi nanti Bu Risma akan kirim ke panitia contoh dari proposal pengabdian masyarakat, PKM pengabdian masyarakat, kemudian kewirausahaan dan lain sebagainya, agar teman-teman itu bisa mengetahui, oh seperti ini ya gambaran dari PKM. Oke, itu saja yang dapat Bu Risma sampaikan. Nanti bisa kita lanjutkan melalui diskusi yang lebih panjang lagi. Saya serahkan lagi kepada pembawa acara Mas Fat. Oke, makasih atas materinya Bu Risma. Semoga materinya tersampaikan dengan lancar, aman, dan bisa dipahami. Oke, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya tentang materi, silakan mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian menyebutkan nama bila telah saya persilahkan. Ayo, silahkan. Semoga materi yang Bu Risma sampaikan tadi teman-teman bisa mengerti. Kalau ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan. Mumpung ketemu di ruang virtual ini. Ayo, silahkan. Pertanyaan sedikit. Ya, silakan. Kalau sinyalnya tidak bagus itu Mas Faruk, bisa ditulis di Ya, chat. peserta atas nama Muhammad Bintang Putra Adis, kalau misalnya sinyalnya jelek atau tidak memungkinkan untuk bicara, bisa diketik. Serambi mengetik, kita lompat yang ke penanya satunya tadi saja untuk menghemat waktu, bukan untuk menyingkat waktu ya. Ini yang teman-teman coba perhatikan dan juga pembawa acara. Untuk menyingkat waktu kepada Bu Risma kami persilahkan. Waktu itu tidak bisa disingkat, kita tidak mempunyai hak. Yang menyingkat waktu itu ya hanya Yang Maha Kuasa. Yang betul sesuai ejaan bahasa Indonesia adalah menghemat waktu. Untuk menghemat waktu, nah silahkan kepada Bu Risma misalnya. Oke, kepada peserta silakan kalau mau bertanya. Pertanyaan cepat kamu duduk. Ya, ini Bu, ada pertanyaan dari Muhammad Bintang Putra Adi. Permisi, saya mau bertanya, bagaimana jika kita sudah memiliki ide, namun takut salah memilih PKM itu bagaimana ya? Apakah ada tips mengenai itu? Terima kasih. Ya, saya bacakan lagi. Permisi, Bu. Saya mau bertanya, bagaimana jika kita sudah memiliki ide namun takut salah memilih PKM, bagaimana ya? Apakah ada tips mengenai itu? Pertanyaan yang bagus dari Mas Bintang. Sudah punya ide ini merupakan salah satu hal yang bagus ya. Ketika lainnya masih mencari ide, Mas Bintang ini sudah punya ide, tapi salah untuk meletakkan PKM ini mau jenis yang mana. Solusinya adalah kamu itu bukan hanya satu orang, Mas, tetapi kamu itu satu kelompok 3 sampai dengan 5 orang. Silahkan teman-teman bisa diskusi, ini kira-kira masuk PKM apa ya? Caranya mengetahui gimana? Membaca, minimal pendahuluan. Di situ sudah ada. PKM ini tuh untuk apa ya? Oh, riset eksakta itu digunakan untuk anak-anak yang dari biologi, kedokteran, dan lain sebagainya. Riset sosial humaniora itu untuk ini. PKM kewirausahaan untuk semuanya, dan lain sebagainya. Dibaca. Setiap PKM itu sudah dijelaskan secara rinci oleh Dikti. Baca pedomannya, diskusikan dengan teman. Kalau masih mampet bagaimana, Bu? Silakan diskusikan dengan calon dosen pembimbing yang sudah teman-teman tunjuk. Beliau pasti paham. Ini masuk PKM apa ya, Pak, Bu? Kalau saya bingung lagi gimana, Bu? Sudah diskusi dengan temannya bingung, kemudian sudah membaca buku juga bingung, sudah ke dosen pembimbing juga bingung. Silahkan nanti teman-teman bisa konsultasi secara japri lewat Bu Risma. Bu, ini masuk PKM jenis apa?
Yang paling penting begini membedakannya. Kalau PKM yang saudara buat berorientasi pada profit, mencari keuntungan, membuat satu produk, entah barang atau jasa, berarti masuknya ke PKM kewirausahaan, sudah jelas. Kalau saya tidak berorientasi pada profit, tapi saya membantu masyarakat, berarti saya masuknya ke PKM pengabdian masyarakat. Bu, kalau PKM saya ini adalah untuk meneliti, mencari jawaban atas praduga atau hipotesis yang terjadi di masyarakat. Untuk membuktikan, benar nggak ya kalau kris ini memang bermanfaat untuk masyarakat konsumen dan juga produsen di pasar gede. Ingin mencari jawaban dari suatu masalah, maka PKM ini akan masuk ke dalam PKM riset, mencari tahu, dan lain sebagainya. Itu hanya contoh. Kalau masih bingung dibaca, diskusi dengan temannya, tanya Bu Risma, tanya dosen pembimbing, beliau pasti akan tahu dan juga mengarahkan. Itu jawaban dari saya ya Mas Bintang. Ada lagi? Silakan bagi peserta yang mau bertanya lagi. Panitia juga boleh bertanya, silahkan. Izin bertanya. Ini dari manajemen ya? Betul? Dari manajemen. Oh ya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Sudah jelas semuanya. Berarti pertemuan minggu depan PKM-nya sudah harus selesai ya. Dari bawah awal sampai akhir. 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi betul ya Mbak. Itu saya kemarin tuh kayak sepertinya tanggal harusnya tuh minggu depan hari Sabtu, tapi saya ada kongres di Jakarta, jadi saya tidak Izin bertanya, Bu. Ya oke Mas Pan. Ya, Mas Pan Burhan. Ini namanya Pan Burhan. Iya, Bu, Burhan, Bu. Burhan atau Pan? Pan itu panitia, Bu. Oh. Kirain. Ya. Panitia itu panitia ya. Oke, silakan Mas. Iya, Bu. Izin bertanya, Bu. Bagaimana cara agar mudah lolos ke Timnas dan tahapan agar kita dapat lolos ke Timnas itu apa aja, Bu? Oh ya, ini Bu Risma mau cerita dulu ya. Mengulangi cerita sebetulnya. Agar bisa lolos sampai ke Pimnas, yang pertama tadi, judulmu jangan sampai terlalu pendek, Mas. Minimal 5 atau 6 kata dan maksimal 20 kata, itu yang pertama. Yang kedua, silahkan membuat gambaran dari PKM yang ingin kamu buat. Misal, saya mau meneliti tentang pemanfaatan cabai misalnya, untuk apa? Atau misalnya saya mau membuat pupuk dari sisa kotoran sapi atau nila. Silakan dibuat gambarnya. Atau misalnya tadi pagi Mas Burhan mandi enggak? Mandi enggak? Sikat gigi tidak? Sikat gigi. Mandi, Bu, sikat gigi juga. Sikat gigi pakai merek apa? Pakai merek Pepsodent, Bu. Ya, misalnya ini misalnya bukan mau ngiklan ya, mau Pepsodent, Cipaden, Siwak dan lain sebagainya. Ke PKMK misalnya, setiap produk itu punya brand, nama. Kalau kamu nanti mau ke PKMK, silahkan produkmu itu diberi nama apa, dibuat logonya. Selain logo, silahkan membuat gambar dari produk yang ingin kamu jual. Atau misalnya saya mau ke PKM pengabdian masyarakat, silahkan foto dari desa yang akan kamu bantu, itu silahkan difoto. Kemudian kamu mau membantu dengan cara apa misalnya? Oh, membuat pupuk dari sisa kotoran nila dan juga lele. Cara pengolahannya seperti apa, itu nanti kamu buat desainnya, Mas. Jadi tim juri itu akan menarik, oh bagus ya ini ternyata ya. Judulnya jelas. Ada gambarnya yang jelas. Kita tuh senang melihat. Coba, Mas itu lebih senang menonton film atau membaca buku? Membaca buku. Menonton film, Bu. Nah, ada yang membaca buku ngapus sih ya. Ya, kita itu mayoritas misalnya lebih suka melihat visual dibandingkan dengan membaca. Sama dengan juri, ketika ada visual di sana dalam proposalmu yang merepresentasikan dari judulmu, wah, apa ya ini ya? Misalnya tadi, pemanfaatan buah naga untuk lotion.
Ya itu digambar, lotionnya nanti yang kamu jual itu seperti apa, kemudian nama produknya apa. Silahkan misalnya, mau meriset Bu, saya mau meriset penggunaan kris di pasar gede. Silahkan ke pasar gede di foto. Masyarakatnya yang sedang transaksi menggunakan kris. Itu akan menarik. Oh, ini bocah mau meneliti tentang kris dan lain sebagainya. Saya mau membuat tentang karya cipta, produk pengolahan sampah plastik yang tadi. Digambar itu desainnya seperti apa. Itu akan membuat proposalmu menarik. Kedua, kalau bisa, ide yang kamu masukkan atau yang kamu buat ke dalam PKM itu belum pernah ada sebelumnya. Agar bisa lolos sampai ke PIMNAS. Dan ini rahasia sedikit ya, sedikit rahasia. Jangan lagi membuat produk makanan dan minuman. Karena apa? Ini sudah terlalu banyak. Kecil kesempatanmu untuk bisa lolos ke PIMNAS. Ya bisa, tapi sangat kecil. Kenapa? Karena PKM ini tuh sudah ada sejak Bu Risma dulu kuliah. Tahun 2013 itu sudah ada. Yang membuat produk makanan minuman itu sudah banyak, Mas Mbak. Jangan lagi membuat itu. Kamu nanti akan sulit untuk lolos. Nah, malah silahkan kalau saran Bu Risma, ini yang kurang tersentuh itu adalah satu produk-produk atau riset tentang berkebutuhan khusus. Kemarin, tahun ini Bu Risma di Ilmu Quran Tafsir, mereka membuat aplikasi untuk tunanetra, membaca Al-Quran. Ini menjadi unik ya, karena mohon maaf yang berkebutuhan khusus ini minim sekali disentuh oleh para mahasiswa. Membuat aplikasi untuk membaca Al-Quran untuk para tunanetra. Mereka buat itu. Dengan voice ternyata caranya menghafal Al-Quran dengan voice di aplikasi. Teman-teman bisa menyentuh itu. Membuat ide yang belum pernah tersentuh sebelumnya. Belum pernah ada. Kemudian, gimana tahapan-tahapan sampai lolos ke PIMNAS? Yang pertama, sudah ditutup ya screen ininya dengan Bu Risma. Bu Risma jelaskan aja. Membuat PKM itu yang pertama, silakan mencari teman, diskusi ide. Atau kamu punya ide dulu, cari teman. Itu kan 3 sampai dengan 5 orang, Mas. Jangan semua sama prodinya. 3 atau 2 orang itu harus beda prodi, beda angkatan. Misal, Mas Pan Burhan ini dari prodi manajemen. Kemudian ada lagi Mas Faruk manajemen. Ada lagi Mas Ihsanuddin, ketua panitianya juga dari manajemen. Satu angkatan lagi 2020. Jangan lagi mencari teman kelompok yang sama prodinya denganmu, tapi cari yang berbeda. Cari yang berbeda, yang angkatannya berbeda. Kami sudah tahun 2020. Oh iya, silakan cari yang tahun 2021 atau anak tahun 2022. Tetapi jangan asal mencari teman. Oh ini satu kos. Oh ini teman sahabat saya, Bu. Jadi saya ajak membuat PKM. Tapi tidak begitu. Tapi cari teman yang relevan dengan PKM yang akan kamu buat. Misalnya, Bu, saya ini mau PKM pengabdian masyarakat yang masih yang tadi ya, membuat memanfaatkan sisa kotoran nila dan juga lele untuk menjadi pupuk. Siapa yang kira-kira berkompeten dalam bidang perpupukan? Oh, anak pertanian misalnya. Oh, misalnya saya mau membuat tentang pemanfaatan aplikasi digital Mamikos misalnya. Oh, saya ajak anak akuntansi karena mereka pintar dalam perhitungan. Itu tipsnya. Selanjutnya, tahapannya gimana, Bu? Setelah sudah punya ide, sudah punya proposal, silakan nanti mengikuti seleksi internal kampus. Biasanya bulan November, Desember, Oktober, November, Desember. Oktober ini belum ada, berarti nanti November, Desember. Seleksi internal kampus, nanti kamu lolos, ada pengumumannya. Nah, kamu nanti maju ke seleksi dari Dikti. Kalau kamu Dikti lolos, kamu akan mendapatkan biaya sesuai dengan ajuan dari proposalmu. Saya mengajukan 9.250.000, nanti keluar segitu. Tapi tahapannya 3 kali atau 2 kali, enggak langsung kok blok dapat 9 juta enggak.
Kalau dikti lolos, nah ini akan dicari biasanya 10 besar yang akan masuk ke dalam PIMNAS perlombaan. Di kota mana, Bu? Masing-masing bisa di kemarin dulu di Bali, di Malang, ganti-ganti setiap tahunnya. Agar lolos ya tadi, gunakan visual, judulnya harus merepresentasikan dari PKM-mu, jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Dan PKM yang kamu buat belum pernah ada sebelumnya, dan juga mengajak teman dari beda prodi yang relevan dengan PKM yang akan kamu kerjakan. Begitu, Mas Burhan. Ibu, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Chandra Bella Maesta dan di bawahnya juga karena waktunya terbatas, mungkin dari panitia akan mengambil dari pertanyaan Chandra Bella Maesta yang berbunyi sebelumnya, maaf tidak bisa on mic karena sedang tidak kondusif. Izin bertanya, untuk PKM syarat kelulusan itu cukup lulus tahap seleksi universitas atau sampai dikti ya Bu? Terima kasih. Hanya sampai universitas. Seleksi internal kampus, nanti kamu ada buktinya kan itu. Ketika kamu mengunggah di Simpil Mawa kampus, itu ada buktinya. Nah, bukti itu yang kamu gunakan untuk teman-teman bisa syarat kelulusan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu Risma jawab saja. Misalnya, izin bertanya, sudah menemukan ide, tetapi ide yang saya buat membahas mengenai tumbuhan yang dijadikan herbal. Jadi, apakah ini sudah termasuk jenis PKMK atau PKM yang lain, Bu? Nah, kalau kamu tumbuhan, kemudian dimanfaatkan menjadi satu produk herbal yang kemudian kamu jual. Kunci dari PKMK itu kalau kamu jual, mempunyai produk, kamu jual. Nah, itu sudah masuk ke dalam PKMK, Mbak. Membuat satu produk, olahan apapun, dari tanaman atau apapun yang kemudian kamu jual, itu sudah masuk PKMK. Atau saya membuat aplikasi yang kemudian saya jual. Saya membuat aplikasi Mami Kos, saya jual kepada para pemilik kos untuk mengiklankan kos saya. Itu sudah termasuk PKMK. Nah, herbal ini mau dijadikan apa dulu nih? Kalau herbal mau diteliti kandungannya, ya ini masuk riset eksakta, kamu nggak bisa. Tapi kalau herbal kamu jadikan satu produk yang bermanfaat, kemudian kamu jual, itu masuk ke PKM kewirausahaan. Lanjut, ini yang terakhir, Bu Risma jawab. Bu, misal kita membuat PKMK yang mana PKM itu sangat banyak dijumpai atau banyak membuat PKM tersebut. Nah, bagaimana cara agar PKM kita bisa lolos dengan saingan yang begitu banyak, dan apakah ada cara yang bisa membuat PKM kita itu spesial dari yang lain? Kespesialan PKM yang kamu buat itu yang tahu adalah kamu sendiri. Apakah sudah ada atau belum? Ceknya di mana, Bu? Di Google Scholar, dan juga nanti Bu Risma kirimkan web dari teman-teman kalian yang sudah lolos seleksi internal kampus. Kamu nanti bisa lihat. Judul yang saya buat ini sudah ada belum ya? Oh, belum ada. Di Google Scholar, oh belum ada. Berarti ini memang unik. Tapi kalau sudah ada, kemudian kamu harus berpikir lagi, apa yang membedakan punya saya dan juga punya yang lain ini? Yang bisa menjawab adalah kamu sendiri. Karena ini masih terlalu abstrak. Judulnya apa juga bisa belum tahu. Kamu idenya apa juga belum tahu. Kalau sudah tahu idenya, baru bisa memberikan masukan. Keunikannya harus seperti apa ya, Mbak? Tapi kamu jangan khawatir, Mbak. Ketika mengajukan jenis PKM itu jangan khawatir kok nggak lolos. Ajukan dulu. Karena boleh jadi yang kemarin-kemarin itu dia mengunggah di seleksi internal kampus, idenya bagus tapi bisa nggak lolos. Hanya karena logonya kebesaran. Hanya karena Times New Roman-nya tidak 1,15, tetapi 2 cm. Rata kanan kiri atas bawahnya tidak sesuai dengan pedoman, itu bisa menjadikan kamu tidak lolos sebagus apapun PKM-mu. Makanya PKM ini membantu kalian untuk belajar detail dalam karya tulis ilmiah. Sebelum kamu nanti mengerjakan skripsi atau jurnal yang lebih memumetkan, kamu kalau membuat PKM ini sudah belajar. Oh, untuk taat pada peraturan. PKM itu rata kanan kiri atas bawahnya beda. Kemudian logonya harus berapa meter, cara penulisan namanya gimana, cara membuat cover gimana. Jangan takut untuk membuat satu ide, jangan khawatir kok itu sudah ada sebelumnya. Barangkali memang yang sebelumnya sudah ada, tapi mereka nggak bisa lolos sampai ke dikti, bahkan ke PIMNAS. Hanya karena persoalan salah penulisan tanda. Itu banyak kasusnya. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika menulis PKM. Perhatikan pedoman yang sudah disediakan oleh dikti. Itu jawaban dari Bu Risma. Saya kembalikan lagi kepada Mas Faruk.
Oke, terima kasih kepada Bu Risma yang telah memberikan banyak sekali materinya. Oke, saya ingin mengumumkan kepada yang bertanya, silakan bisa mengambil hadiah atau reward di Sekre Hema. Kepada ah, Muhammad Bintang Putra, silakan bisa ngambil reward di Sekre Hema. Karena menurut panitia itu pertanyaan bagus, paling bagus. Oke, selanjutnya yaitu saya akan membacakan kesimpulan dari materi itu yang ber- yang berbunyi, jadi PKM itu adalah salah satu bentuk kreatif mahasiswa. PKM 8 bintang dan 2 bintang tambahan. Penentuan format PKM harus dibaca karena setiap tahunnya berubah ketika diseleksi. Nanti ketika PIMNAS seleksi harus pakai yang terbaru dan halaman juga berjudulnya. Minimal 20, maksimal 60 kata. PKM harus menggunakan bahasa Indonesia, kaidah yang benar dan juga PKM harus diperhatikan logo dulu dari kampus. Judul sampai aturan paragraf diatur sudah ada pedoman dan lembar keserahan. Penomoran halaman bagaimana PKM harus lolos. Mungkin itu saja. Semoga materi yang disampaikan Bu Risma menjadi amal jariah buat Bu Risma sendiri dan teman-teman yang mendengarkan, semoga menjadi ilmu yang barokah. Amin, amin, amin. Mungkin itu dari saya. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Nun wal qalam yang yasurun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Risma dan Dimas Faruk yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan penyampaian materi dan sesi tanya jawab tadi. Hadirin sekalian, tak terasa saat ini kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta dengan penuh semangat telah menghadiri sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan workshop PKM Hema Manajemen FEB UMS ini. Semoga setiap hal yang telah kita peroleh, kita lalui dalam kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Pelajaran dan ilmu yang telah kita peroleh dari kegiatan ini, semoga juga dapat kita terapkan di dalam kehidupan, dengan harapan nantinya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Saya, Jessica Virgananta, sebagai Master of Ceremony, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.